Di video kali ini kita akan membahas tentang teknik dan tips-tips seputar pengambilan shot atau footage sinematik menggunakan handphone. Dan seperti biasanya, saya akan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 5 ini dan juga aplikasi Open Camera. Ya, sebelum ke praktek, ada baiknya kita tentukan dulu mau pakai aspek rasio seperti apa nanti ketika kita edit. Kalau kita mau pakai tetap 16:9, ya kita bisa langsung syuting. Tapi kalau kita mau pakai aspek rasio 2:3:5, kita harus, ya nggak harus juga sih ya, kita bisa atur di open kamera kita untuk ada garis bantu untuk agar keluar garis bantunya 2:3:5. Caranya ke open kamera dengan klik setting, terus ke kamera preview dan show a crop guide dan pilih 2:3:5. Tapi kalau di open kamera nggak ada fitur itu, kita bisa menambahkan garis pembantu manual. Kalau saya praktekkan di sini menggunakan lakban ya. Kita bisa pakai lakban, kita kasih di atas atau bawahnya dari monitor di kamera kita. Jadi itu bisa membantu kita untuk membatasi shot-shot yang mau kita ambil agar nantinya tidak terpotong. Yang sangat penting saat pengambilan footage yang sinematik atau kita shot yang sinematik itu adalah pergerakan kamera yang halus. Kuncinya adalah pergerakan kamera yang halus. Dengan pergerakan kamera yang halus, video kita nantinya, footage kita akan lebih terlihat sinematik. Tapi untuk mendapatkan video yang halus tentu kita membutuhkan alat tambahan biasanya seperti gimbal atau stabilizer. Kalau nggak punya gimana? Ya di sini nanti makanya saya praktekkan yang tanpa gimbal, yaitu pakai tangan aja atau handheld. Untuk hasil dengan handheld tentu saja akan nggak sehalus pakai gimbal. Untuk itu kita bisa memanfaatkan di editing nanti ya. Kalau yang edit pakai Adobe Premiere Pro itu bisa memanfaatkan web stabilizer. Tapi kalau yang editnya pakai HP bisa memanfaatkan fitur stabilisasi dari Google Photo. Syukur-syukur kalau di open kameranya sudah ada fitur image stabilizer-nya, sudah on ya, sudah bisa kita aktifkan, ya itu akan sangat membantu tentunya. Ada beberapa gerakan yang bisa kita pakai untuk bisa menghasilkan video atau footage yang sinematik. Yang pertama adalah gerakan grabbing atau slide, atau gerakan menyamping. Selain memakai gimbal, kita juga bisa menggunakan slider untuk bisa menghasilkan gerakan grab ini. Tapi karena di sini saya nggak menggunakan slider ataupun gimbal, ya saya pakainya cuma tangan. Ya kita prakteknya pakai tangan saja. Untuk video halus dengan handheld, saya pernah bikin ya pakai HP itu di sini, nanti bisa lihat. Selain gerakan grabbing tadi, kita juga bisa menggunakan gerakan pedal style, yaitu gerakan kamera dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sama ya, tetap pakai tangan. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan track in atau track out, yaitu kamera maju atau kamera mundur. Gerakan follow juga bisa menjadi pilihan agar video kita terlihat lebih sinematik. Idealnya follow ya harusnya sih pakai gimbal ya, bener-bener harus pakai gimbal. Tapi ya karena nggak ada, saya coba pakai tangan aja. Nanti bisa saya stabilkan di editing. Untuk mendapatkan hasil video yang lebih sinematik, kita bisa memadukan gerakan-gerakan kamera tadi yang halus itu dengan angle dan shot-shot yang lain. Jadi, gambar kita atau footage kita akan terlihat lebih variatif karena kita memadukan dengan shot
dan beberapa jenis shot, dan juga beberapa jenis angle. Kita coba saja ya, pakai angle ini, atau pakai shot apa, lalu kita coba yang paling bagus mana, yaitu yang kita pilih dan kita praktekkan. Untuk itu, pengetahuan tentang shot, jenis shot, type shot ya, atau pengetahuan tentang angle, kamera movement itu sangat dibutuhkan dalam pengambilan gambar yang sinematik. Nanti bisa saya taruh di sini atau saya taruh di deskripsi ya linknya. Saya juga pernah bikin pembahasannya tentang angle, tentang shot, tentang kamera movement, semuanya juga pernah saya bikin. Saya contohkan gerakan follow yang saya ambil tadi ya. Saya padukan dengan angle frog eye. Jadi follow dari bawah. Untuk itu saya menggunakan alat tambahan. Karena saya nggak punya gimbal, saya pakai spider pod dan pakai smartphone holder yang saya balik. Hasilnya lumayan sih. Selain gerakan kamera yang halus atau kamera movement yang halus, hal yang penting kedua yaitu kedalaman gambar. Untuk mendapatkan video yang sinematik, kedalaman gambar atau gambar video kita yang berdimensi, kelihatan berdimensi itu sangat membantu untuk video kita terlihat lebih sinematik. Untuk kedalaman gambar di dalam videografi atau fotografi itu ada istilah yang namanya depth of field atau bokeh. Bokeh di sini biasanya kita mendapatkan kalau kita syuting pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless atau kamera camcorder ya, kamera-kamera untuk sinema seperti itu. Itu bisa mendapatkan hasil bokeh dengan lensa-lensa yang bisa untuk menghasilkan hasil yang bokeh itu. Tapi kalau untuk kamera HP tentu akan sangat sulit mendapatkan hasil yang bokeh, tergantung juga dengan tipe dan merek kameranya, tipe dan merek HP-nya. Untuk itu di sini saya nyoba untuk mendapatkan hasil yang bokeh itu dengan cara mengambil gambar atau shot footage-nya itu dengan close up. Karena kalau kita mengambilnya dengan wide shot itu pastinya sangat susah. Makanya saya coba dengan close up. Selain bokeh tadi, kita juga bisa mendapatkan kedalaman gambar dengan menggunakan foreground. Apa itu foreground? Foreground itu ya kebalikan dari background. Pasti tahulah kalau background itu apa? Latar belakang ya. Kalau background itu latar belakang, berarti kalau foreground itu latar depan. Atau benda-benda yang ada di depan dari objek yang kita ambil. Ada beberapa objek-objek yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai foreground kita. Misal daun, pohon, atau pagar, atau benda-benda lain yang bisa kita manfaatkan untuk berada di depan objek kita, tapi nggak menutupi juga ya, nggak menutupi objek utama kita, juga fungsinya untuk mempercantik dan juga untuk memperdalam dimensi dari video yang kita ambil. Dan agar lebih terlihat sinematik, kita bisa memadukan foreground tadi, pengambilan gambar foreground tadi dengan pergerakan kamera yang halus. Seperti tadi, ada pedal style, ada slide, ada track in, track out, dan macam-macam lain. Kita padu-padankan dengan foreground tadi, hasilnya pasti akan lebih menarik dan sinematik. Selain tadi, pertama ada pergerakan kamera yang halus, kedua yaitu kedalaman gambar, dan yang ketiga ini yaitu komposisi dan framing. Untuk mendapatkan video yang sinematik atau hasil footage yang sinematik, kita harus bisa mengetahui tentang komposisi dan framing. Untuk pembahasan tentang komposisi framing itu saya pernah membahas di satu video, ada di sini yang lengkapnya ya. Tapi di sini akan saya ulas sedikit ya tentang komposisi dan framing. Yang pertama adalah rule of third, atau kita ibaratkan frame video kita itu dibagi menjadi 3 bagian vertikal dan horizontal. Di pertengahan garis tadi, pembagian garis tadi itu ada titik-titik pertemuan. Nah, itu titik-titik tadi itu bisa membantu kita untuk menempatkan objek yang kita ambil di titik-titik pertemuan itu. Hasilnya pasti akan lebih menarik.
Selain rule of third, itu ada lagi yaitu headroom, ruang antara kepala dan frame, batasan frame. Jadi jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit, apalagi sampai memotong kepala. Newsroom atau looking room, tujuannya agar ada ruang pandang untuk objek yang kita ambil. Selain itu juga, kalau nggak ada looking room atau newsroom, kalau semisal framenya mepet ke hidung, nanti ada kesan objeknya itu akan nabrak ke frame. Walking room atau lead room. Ketika kamera mengikuti objek yang berjalan, itu idealnya ada ruang untuk berjalan untuk objeknya. Fungsinya adalah, yaitu tadi, ada ruang berjalan. Kalau di depan orang yang jalan itu nggak ada ruangan atau nggak ada space, itu akan terlihat objek yang berjalan itu mau menabrak frame. Untuk itu, kita harus memberikan ruang di depan orang yang sedang berjalan, objek yang sedang berjalan. Selain 3 hal tadi, itu kan yang mendasar ya untuk pengambilan footage yang sinematik, kita juga bisa memanfaatkan hal-hal di sekitar kita untuk mendapatkan hasil yang lebih apik ya, lebih bagus. Itu seperti kita ngambil, bisa pakai ketika ada cahaya matahari, itu di sela-sela pohon, itu bisa kita ambil, itu jadi footage yang bagus untuk terlihat sinematik. Bisa juga kita buat time lapse. Time lapse itu juga kita bisa pakai untuk menambah video kita lebih bagus. Jadi kita bisa coba hal-hal semacam itu untuk mendapatkan video yang lebih sinematik, footage yang lebih sinematik. Oke, cukup sekian untuk pembahasan pengambilan footage yang lebih sinematik ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah sedikit inspirasi untuk pengambilan gambar yang terutama anak-anak, orang-orang yang sinematik banget ya. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan di masa-masa pandemi, masih pandemi seperti ini. Cukup sekian dan sampai jumpa.